Oke, jadi selamat siang Pak Ellen dan teman-teman. Siang ini kami dari kelompok Banjir, bukan Banjir, akan membawakan bilo berjudul Permentos. Permasalahan katanya perasaan dan mental keropos. Kenapa dikasih nama Mentos? Karena pengen dan supaya siapa tahu bisa jadi dijadiin BA sama Mentos. Selanjutnya jatah bicaranya akan saya lemparkan kepada teman saya yaitu Tiara. Oke, jadi grup ini terdiri dari Nucia, Evelyn, Irene, JK, Rian, Bagas, dan saya Tiara. Urutan acara Bincang Rohani pada hari ini terdiri dari lagu pembuka, doa pembuka, latar belakang dan tujuan, games, bacaan Injil, renungan, sesi sharing, kesimpulan, doa penutup, dan lagu penutup. Sebelum memulai biro pada hari ini, mari kita dengarkan sebuah lagu yang bercerita bagaimana kita terkadang berusaha untuk terlihat bahagia di depan orang lain, tidak memperlihatkan kesedihan, meskipun tahu bahwa kita sedang terluka. Baiklah, sekarang kita akan berdoa. Pak Aaron dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kami panjatkan puji syukur kepadamu karena berkat kemuliaan hatimu. Kami semua masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di sini, mengikuti bincangan rohani. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan kami semangat dalam mengikuti PJJ hari ini. Sekiranya Kau berikan kami semua kelancaran dan kelapangan hati untuk menerima dan mendengarkan materi, serta sharing yang disampaikan dalam bincangan rohani pada hari ini. Semua rangkaian ini kami tujukan untuk memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, jadi mengapa kita memilih topik ini? Jadi selama pandemi ini kan mental health menjadi sorotan karena kelihatannya semakin banyak orang yang merasakan stres dan depresi kan ya. Entah itu karena hubungan, kerja, situasi finansial, atau yang lainnya. Dan kami sadar bahwa kalau melihat dari perspektif kita, ada beberapa hal yang mempengaruhi mental kita. Dan salah satunya adalah perasaan. Berbagai rasa yang kita miliki, dari rasa suka, lelah, hingga senang, ataupun sedih. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita membahas hal ini tuh apa sih? Nah, kita mau melihat dan memperdalam ini bagaimana perasaan kita tuh bisa pengaruh ke kesehatan mental kita gitu. Jadi kayak bagaimana kedua hal itu berkorelasi dalam kehidupan kita dan hari ini kita mau openly membahas hal itu. Dan selain perasaan juga ada sekolah nih ya, pasti ada kayak seperti tugas, guru, dan segala macam tekanan yang diberikan dari sekolah. Dan itu tuh gimana sih bisa ngaruh ke kesehatan mental kita, padahal kita punya time management yang baik, ataupun kita udah istirahat yang cukup, tapi kenapa tetap bisa ngaruh gitu. Nah, kita mau memperdalami hal itu hari ini. Jadi kalian tahu nggak sih di sini kita kelompok Permentos nih kira-kira mau bahas apa? Tadi kan udah disinggung ya, kepanjangan dari topik kita hari ini, yaitu perasaan dan mental yang keropos. Kenapa keropos nih? Maksudnya apa? Nah, gue jelasin di sini ya. Di saat-saat pandemi ini, gue yakin mental kita terombang ambing semua. Gak terkecuali kelompok kita, gak terkecuali gue juga nih. Kok bisa? Perubahan lingkungan yang cukup drastis dalam hidup kita, pergantian lifestyle, walaupun udah lewat 2 tahun nih pandeminya, pasti setiap orang punya cara yang berbeda-beda bertahan dalam masa-masa jauh dari teman, dari dunia, bahkan dari kehidupan beraktivitas kita. Dan gue yakin dengan cara yang berbeda-beda itu, baik maupun buruk bagi kehidupan kita, pasti akan mempengaruhi diri kita, orang-orang sekitar, dan tentunya mental kita. Gimana guys nih? Coba jelasin slide ini tuh maksudnya apa nih? Oke, tapi sebelum itu, gue noise nggak? Enggak, gas. Oke, Lanjut aja. aman ya. Yaudah. Oke. Jadi, kalau misalnya bisa lihat, quotes di kanan ini,
Maybe it's not about the happy ending, maybe it's about the story. Ya kan? Mungkin bukan tentang akhirnya yang bahagia, tapi tentang prosesnya, the story. Jadi mungkin bukan tujuannya yang kita harus proses, yang harus kita prioritasin, tapi prosesnya, which is the story. Nah, untuk melanjut, mari kita merenung dengan bacaan. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, ayo kita dengerin bacaan Injil dulu. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 25 sampai 30, yang berjudul Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil. Jadi guys, gue bakal ngomongin tentang renungan nih. Di kehidupan manusia, sebenarnya sama aja sih kayak kisah fiksi yang kita nggak tahu ujungnya kayak gimana dan kapan gitu. Sama seperti tokoh dari sebuah cerita fiksi, kadang manusia pasti menghadapi kebahagiaan dan juga pasti kayak kesedihan, ya kita anggap aja menghadapi sebuah batu penghalang. Batu penghalang ini beraneka ragam ukurannya sama bentuknya. Bisa ukurannya kecil, bisa juga gede. Mereka datang tanpa bisa kita cegah atau bisa kita tahu berasal dari mana, bisa tahu dari mana aja gitu. Entah dari dalam diri kita sendiri ataupun terkadang dari orang lain. Kemunculan mereka dalam kehidupan manusia pun hadir tanpa diminta atau menyapa tanpa kata permisi. Layaknya bencana alam yang muncul tiba-tiba dan menghancurkan segala yang ada di sekitarnya, batu penghalang di setiap cerita hidup manusia juga akan membuat manusia menjadi hancur. Banyak dari kita yang merasa putus asa dan kehilangan arah. Tak jarang kita mulai mempertanyakan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Jika ada dari kita yang sedang dalam fase ini, tidak masalah. Manusia belajar dari kesalahan dan terus berproses menjadi lebih baik. Untuk itu, ingat ya bahwa dalam setiap menjalani masalah dalam hidup, seperti dalam ayat yang tertulis bahwa Tuhan selalu berpesan bahwa datanglah kepadanya untuk meminta pertolongan, maka ia akan memberikan pertolongan, dan belajarlah memahami kehendaknya dengan melihat bahwa masalah datang dan pergi untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bertumbuh dalam kehendak Allah. Dalam bacaan sebelumnya, Tuhan mengajak kita semua untuk datang kepadanya. Jika kita merasa terbebani, jika kita merasa letih lesu, Tuhan akan membantu kita, meringankan beban kita, dan mengangkat kita lagi. Tetapi Tuhan berada di sekitar kita, dalam keluarga, dalam teman, dalam mereka yang mengasihi kita. Kita mencari kekuatan, ataupun dikuatkan oleh orang-orang yang mengasihi kita, dan dari situ ada Tuhan di balik mereka semua. Kita harus selalu bersyukur akan kasih Tuhan yang berasal dari sekitar kita. Maka karena itu, jika kita dalam keadaan buruk, terbebani, letih lesu, kita tidak boleh takut untuk meminta bantuan dari Tuhan, dari teman, juga keluarga. Karena melalui mereka, Tuhan berkarya dan menyertai kita semua. Enggak. Maaf, apakah? Oke. Oh, sorry. Bentar. Nah,
ini dia, kita sekarang udah di tahap yang nggak kalah seru sama games, yaitu sharing session. Nah, kita udah nyiapin pertanyaan sharing. Dan pertanyaan pertama kita adalah ini, mental health plus school. Jadinya apa? Apa hubungannya? Nah, untuk memulai, kita ada 2 narasumber. Yang pertama adalah ritot kesayangan kita, Argi. Silahkan Argi. Bagaimana pandangan Argi tentang pertanyaan ini? Halo guys, oke, jadi hari ini gue bakal kayak jawab pertanyaan ini. Apa hubungannya sih mental health sama sekolah? Menurut gue itu benar-benar nyambung ya, karena berhubungan sama kita sekarang sebagai pelajar. Itu kan kita nggak cuman sekolah, cuman ngandelin otak kita doang, tapi kita juga ngandelin apa yang namanya juga mental health. Kalau misalnya mental health kita down, tapi emang kayak otak kita fine-fine aja, itu sama aja bohong. Menurut gue itu saling connected, dan kita tuh harus bisa ngejaga tubuh kita, bisa ngejaga kesehatan mental kita, nggak cuman kayak memprioritasin kayak nilai kita yang penting bagus, tapi kondisi mental kita itu juga harus diperhatiin. Nggak boleh yang satu naik, yang satu turun, mesti dua-duanya itu mesti seimbang. Kalau menurut gue gitu sih, gas. Gimana? Wah, keren juga. Jack, menurut lo gimana, Jack? Bener banget sih. Kayak apa sih antara sekolah dan mental health itu pasti ada hubungan gitu. Dan berarti Argi itu memprioritaskan mental health juga ya. Jadi bukan hanya nilai yang paling important di sekolah ini, tapi juga iya, tentu mental health juga harus diprioritasin. Nah, kita juga ada narasumber kedua nih, yaitu senpai kita Ina. Silakan Ina, gimana tanggapannya tentang pertanyaan ini? Iya sih, kalau menurut gue sama nih, karena jujur seperti yang dibilang, sekolah itu punya koneksi yang menurut gue cukup erat juga dengan mental health. Dan kalau ditanya nih, kelas 11 ini kita tuh berat gak sih? Jawabannya pasti iya kan. Selain tingkatan materi yang emang jauh lebih sulit dari kelas 10 itu, pasti kita ngerasa bahwa di kelas 11 ini kita seakan-akan kayak, wah udah mau kelas 12 nih, gue harus nyiapin buat kuliah nih, harus persiapin partisipasi segala macem. Kayak there's a lot of things going on. Apalagi di semester 1 kemarin ya, pasti kalau dari gue sendiri, kemarin semester 1 itu nilai gue banyak yang drop. Dan ada beberapa yang sebenarnya gue sendiri udah tahu, cuman gue nggak expect bakal sejelek itu. Gimana semua nilai itu bakal dominan turun, atau bahkan turunnya tuh cukup jauh gitu, gapnya tuh jauh. Dan waktu itu tuh jujur gue sempet nangis, speechless gitu, kayak nggak bisa ngomong apa-apa, antara terima nggak terima, kayak udah capek-capek belajar mati-matian, ternyata nggak bisa juga. Dan ya awalnya down sih, mungkin di chat gak kerasa, tapi gue sendiri ngerasa bahwa gue jadi orang yang lebih diem banget, terus moodnya gampang ganti-ganti, tidur yang fungsinya buat hilangin capek, ternyata pas bangun malah jauh lebih capek, kayak males banget gitu. Jadi terus keseharian gue terasa seakan-akan ada di dalam lingkaran, kayak diulang-ulang terus gitu, nggak bisa keluar dari batasan atau standar-standar ataupun ekspektasi yang ada gitu. Wah, makasih Nda. Kalau Jack, lu udah pernah kayak merasa gini juga gak sih? Pastilah, gila, masa lu nggak mungkin sih nggak ngerasain kayak tiba-tiba sedih gitu, nilai drop. Tapi kan kita nggak boleh terlalu lama sedihnya ya, ntar daripada mentalnya makin menurun gitu. Kita harus bawa happy aja, ya nggak sih? Dan berarti ini juga menurut kita itu untuk set ekspektasi juga sih ya. Jadi kalau misalnya kita expect terlalu tinggi, ya juga nggak terlalu bagus juga. Nanti takutnya sakit hati sendiri jadinya. Oke. Nah, kita ada surprise nih guys. Ada bonus